Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1781 Dewa Pedang. Si Feng penasaran dengan jawaban Lin Yun, tapi Lin Yun tidak berniat memberitahunya. Dengan demikian, dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan. Tidak lama kemudian, pendekar pedang maut Yantai dan pendekar awan juga datang. Yantai ingin datang sejak lama, tapi dia tidak berkulit tebal seperti Si Feng. Tapi ketika dia melihat Lin Yun dengan senang hati mengobrol dengan Si Feng, dia akhirnya datang bersama pendekar awan. Ketika empat pendekar pedang duduk di meja yang sama, paviliun tempat Lin Yun berada menjadi ramai. Banyak orang telah memperhatikan pemandangan ini, dan melihat keempat pendekar pedang itu duduk bersama dengan begitu harmonis adalah hal yang aneh. Bagaimanapun juga, para pendekar pedang itu sombong, dan jarang sekali ada pendekar pedang yang mengakui pendekar pedang lain dalam generasi yang sama. Sekarang ketiga pendekar pedang itu berkumpul di paviliun Lin Yun, mereka mengakui posisi Lin Yun sebagai pendekar pedang terkuat dalam peringkat Nadi Naga. Tapi setelah Wind Edge Lord bergerak, itu membuat gelar sebagai yang pertama dalam peringkat Nadi Naga menjadi tidak berarti. Si Feng kalah dari Wind Edge Lord, yang semakin menunjukkan betapa kuatnya 10 besar di peringkat denyut Nadi Naga. Di mata semua orang, mereka merasa bahwa bahkan jika Lin Yun bergerak, dia mungkin akan kalah telak melawan 10 besar peringkat denyut Nadi Naga. Tapi Lin Yun tidak peduli dengan hal ini. Kelompok teh marsial Dao sangat brilian. Setelah pertempuran Wind Edge Lord dan Si Feng, suasana yang memanas di Thunderblood Square berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah serangkaian pertempuran, semua orang meluangkan waktu untuk mencernanya. Semua orang mengobrol sambil minum teh di paviliun mereka, dan mereka yang berkenalan satu sama lain secara bertahap mulai bergerak. Ini adalah salah satu daya tarik dari kelompok teh marsial Dao. Bagi generasi muda, acara semacam ini cocok untuk mereka. Sebelum mereka menyadarinya, malam telah berlalu. Adapun Lin Yun, dia sedang mengobrol, mengamati pertarungan di panggung pertempuran badai petir, atau bermeditasi untuk mengembangkan dan menyempurnakan seni pedang naga biru miliknya. Kadang-kadang, ketika dia sedang ingin, dia akan mengeluarkan badai petir Zider dan memainkannya, menarik perhatian banyak orang. Melodinya indah, dan konsep artistik yang terkandung di dalamnya sangat dalam. Bunyinya terdengar dekat dengan alam. Sebaliknya, hal ini memukau banyak orang, termasuk orang-orang yang sedang bertarung di atas panggung, merampas perhatian mereka. Kemudian lagi, Lin Yun tidak menghabiskan banyak waktu untuk memainkan badai petir Zider karena dia lebih banyak mengamati pertempuran di atas panggung. Hampir 1000 orang berpartisipasi dalam kelompok teh Dao bela diri, banyak dari mereka yang mahir dalam ilmu angin dan petir. Ada juga yang menguasai jurus petir. Setiap kali orang-orang itu bertarung, Lin Yun akan mengamati kedalaman niat bela diri mereka untuk menyempurnakan seni pedang naga biru miliknya. Sementara dia menyerap wawasan seperti spons, dia secara bertahap memahami sesuatu, dan dia sekarang memiliki garis besar untuk bentuk pedang ke-11 dari seni pedang naga biru. Seni pedang naga biru adalah teknik pedang yang mendalam, dan ada total 10 bentuk pedang. Bentuk pedang ke-10, badai petir universal, lahir dari naga biru dan, namun, melampaui naga biru. Tapi bagaimana setelah dia melampaui? Badai petir universal bukan hanya sebuah ringkasan tapi juga sebuah prolog. Dia berada dalam posisi yang cukup canggung karena dia tidak bisa mengeksekusi pedang 9 tanpa beban dan tidak memiliki teknik pedang. Hal ini juga membatasinya untuk bertarung dengan kekuatan penuh. Tapi jika dia bisa memahami bentuk pedang ke-7 dari seni pedang naga biru, selain bentuk pedang pertama dari pedang kunang-kunang ilahi dan badai petir universal, dia akan memiliki 3 jurus pamungkas, dan itu setara dengan 3 kartu truf. Seiring berjalannya waktu, wawasan Lin Yun meningkat saat dia menyaksikan lebih banyak pertempuran. Terlahir dari naga biru, namun, melampaui naga biru. Secara umum, itu masih mengandung esensi dari naga biru. Jika tidak, tidak ada artinya jika dia kehilangan kedalaman naga biru sebagai fondasinya. Jadi pedang ini seharusnya seperti ini. Saat kelompok teh marsial Dao berlanjut, Lin Yun memejamkan matanya dan sepenuhnya tenggelam dalam lautan pedangnya. Jauh di dalam samudera pedangnya ada manusia emas yang mengeksekusi seni pedang naga biru, dan jiwa pedang naga biru membumbung tinggi di lautan. Cakar naga biru, ekor naga biru, mata naga biru, kepala naga biru. Bentuk pedang terus dibongkar sebelum direkonstruksi.
Selain pemahamannya tentang maksud badai petir, Lin Yun samar-samar bisa merasakan pintu baru terbuka baginya. Pintu itu hanya terbuka oleh sebuah celah, tapi cahaya keemasan memancar keluar darinya. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di balik pintu itu, tapi dia tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu. Dia bisa merasakan aura pedang agung yang tersembunyi di balik pintu, jadi ini secara alami memenuhi hati Lin Yun dengan rasa ingin tahu. Dia berspekulasi bahwa seni pedang naga biru yang asli tersembunyi di balik pintu. Badai petir universal seperti prolog, dan seni pedang naga biru saat ini yang dia latih hanyalah puncak dari gunung es. Hal ini secara bertahap menarik minatnya, dan dia semakin diliputi oleh kegembiraan. Dia bersukacita dan mulai mengetuk tangan kanannya di atas meja. Lin Yun dengan santai mengetuk jari-jarinya di atas meja tanpa pemberdayaan asal naga dan niat bela diri. Ini mungkin tampak seperti gerakan acak, tapi dia mengetuk jari-jarinya di atas meja dengan ritme yang menarik dan misterius. Awalnya, ketiga pendekar pedang itu tidak terganggu olehnya, dan menonton pertempuran di atas panggung. Apa yang sedang dilakukan Lin Xiao? Yan Tai adalah orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan menoleh untuk melihat Lin Yun mengetuk meja. Saya tidak tahu. Pencerahan, mungkin. Si Feng berkata dengan lembut. Pendekar awan memandang jari-jari Lin Yun dan tersenyum, sekarang setelah kau menyebutkannya, itu cukup berirama. Apakah itu semacam partitur kuno? Pergi dan tanyakan padanya. Kata Yan Tai, ingin memanggil Lin Yun. Jangan. Yue Weiwei tiba-tiba berkata dengan tegas, menghentikan Yan Tai memanggil Lin Yun dengan ekspresi serius. Yan Tai terpana oleh reaksi Yue Weiwei, dan dua pendekar pedang lainnya juga terkejut. Tapi segera, wajah mereka berubah drastis, dan mulut mereka terbuka lebar. Ada aura pedang yang kuat menyebar dari Lin Yun. Jangkauannya kecil, hanya dalam beberapa meter dari paviliun. Tapi ini bukan alasan mengapa ketiga pendekar pedang itu terkejut. Mereka terkejut karena mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa bergerak saat Lin Yun mengetukkan jari-jarinya di atas meja. Hanya pikiran mereka yang masih bisa memproses situasi tersebut. Tindakan Lin Yun mengetuk meja tampaknya mengandung suatu bentuk kedalaman, dan ritmenya secara bertahap mencapai ritme yang sama dengan detak jantung mereka. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa detak jantung mereka telah mencapai ritme yang sama dengan jari-jari Lin Yun. Ketika Lin Yun meningkatkan kecepatan ketukannya, jantung mereka akan berdetak lebih cepat dan sebaliknya. Tapi bukan itu yang menakutkan. Saat Lin Yun menghentikan ketukannya, detak jantung mereka juga berhenti. Hal ini secara alami membuat mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka, dan punggung mereka berkeringat dingin. Jangan panik, dan jangan mencoba melawan. Dia telah menerima pencerahan, jadi dia harus berada dalam keadaan bersatu dengan pedang. Gunakan niat pedangmu untuk merasakan ritmenya, dan kamu mungkin bisa mendapatkan keuntungan darinya. Kata Yue Weiwei. Tapi Yue Weiwei jelas masih khawatir, dan dia memperingatkan, ingatlah untuk tidak melawan. Niat pedangmu lebih lemah darinya, jadi kalian akan terluka jika melakukannya. Saya khawatir kakak Lin juga akan terluka pada saat itu juga. Satu dengan pedang. Satu sebagai langit, pedang sebagai kubah, dan satu dengan pedang. Mereka terkejut, dan bisa mendengar suara berdengung di dalam pikiran mereka. Apakah, satu dengan pedang, yang dikatakan Yue Weiwei seperti yang mereka pikirkan? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti Lin Xiao telah memahami niat pedang kubah surgawi? Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan keterkejutan yang mereka rasakan saat ini. Tapi mereka hanya tertegun sebentar sebelum mereka melakukan apa yang dikatakan Yue Weiwei. Mereka tidak mencoba untuk menahan niat pedang tetapi mencoba untuk menggabungkan diri ke dalamnya. Tapi mereka masih khawatir. Jika Lin Yun tidak mau menerima mereka, mereka tidak akan bisa merasakan wawasan Lin Yun tentang pedang Dao. Lagi pula, siapa yang akan bermurah hati untuk berbagi wawasan tentang pedang Dao dengan orang lain? Tapi kenyataan membuktikan mereka terlalu memikirkannya karena mereka berhasil mengintegrasikan diri mereka ke dalam irama. Tentu saja, penemuan ini mengejutkan mereka, tetapi mereka segera menutup mata dan mulai memahami. Ketika mereka menutup mata, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Ada sebuah kanvas, dan kelima jari Lin Yun seperti kuas yang sedang menggambar di atas kanvas. Saat raungan naga bergema dari kanvas, mereka dapat melihat seseorang berlatih pedang di lautan di dalam kanvas. Saat sinar pedang bersinar dari sekelilingnya, seekor naga biru menari bersama sinar pedang. Mereka sudah tidak asing lagi dengan teknik pedang ini. Itu adalah seni pedang naga biru yang sebelumnya digunakan Lin Yun.
Pada saat yang sama, mereka dapat dengan jelas merasakan niat naga biru yang berasal dari orang yang digambar dengan tinta yang naik dengan cepat. Pada awalnya, itu adalah versi primitif dari niat naga biru yang berasal dari bakat dan nalurinya. Itu mungkin sangat besar, tapi itu kasar. Saat seni pedang naga biru terus diungkap, niat naga biru menjadi seperti batu giok kasar yang dipoles, menjadi semakin indah. Itu seperti batu giok tanpa cacat yang mengandung kekuatan besar. Hal ini membuat sosok itu terlihat seperti makhluk tertinggi, dan auranya terus meningkat. Ketika cahaya yang dia pancarkan mencapai batas, niat naga biru menerobos batas dan mencapai tingkat kelima. Ini mengejutkan ketiga pendekar pedang, dan mereka merasa itu tidak bisa dipercaya karena terlalu mengejutkan. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia benar-benar seorang jenius dari garis keturunan naga biru? Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Pikiran ketiga pendekar pedang itu berproses dengan cepat, dan mereka dikejutkan oleh bakat yang ditunjukkan Lin Yun. Dia memahami entah dari mana dan membuat terobosan saat itu juga. Kelompok teh martial Dao adalah agar semua orang berinteraksi dan berkembang dengan mengamati pertempuran orang lain. Lin Yun membawa ini sampai pada batasnya, dan menyerap kelebihan orang lain seperti spons. Ketika niat naga birunya membuat terobosan, beberapa lawan muncul di depan orang yang mengayunkan pedangnya, dan lawan-lawan itu tampak akrab bagi ketiga pendekar pedang itu. Mereka terkejut sejenak sebelum mereka menyadari bahwa orang-orang itu adalah para jenius yang bertarung di Martial Dao Tea Party. Tunggu, bukankah itu aku? Yantai segera menemukan salah satu sosok kabur yang melakukan tarian kematian. Segera, orang lain muncul, dan ini adalah pendekar angin, Si Feng. Bahkan penguasa tepi angin muncul sebagai lawan. Lin Yun menyerap semua orang yang bertarung di kelompok teh. Ketika kanvas tiba-tiba hancur, ketiga pendekar pedang itu terlempar keluar dari keadaan seperti kesurupan mereka. Lin Yun pun berhenti mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja. Rasanya seperti terbangun dari mimpi. Mereka membuka mata mereka dan menatap Lin Yun, merasakan aura pedang Lin Yun masuk ke dalam tubuhnya. Ketiga pendekar pedang itu saling bertukar pandang, dan sangat terkejut. Mereka tahu Lin Yun sedang mencerna wawasannya dan bahwa dia akan mengalami transformasi ketika dia membuka kembali matanya. Dia ingin berjalan di jalannya sendiri. Kata Yantai. Teknik pedang klan naga biru sangat kuat, tapi dia mungkin tidak ingin dibatasi oleh para pendahulunya. Dia ingin berjalan di jalurnya sendiri dalam pedang Dao. Dia sedikit menakutkan. Hati Lin Xiao dalam pedang Dao jauh lebih kuat dari kita, dan dia telah memulai jalan yang belum pernah diambil oleh siapapun. Saat dia membersihkan jalannya, dia akan mencapai ketinggian yang luar biasa, dan dia bahkan bisa melawan dewa-dewa kuno dengan kekuatannya. Dia bahkan mungkin berjalan di jalan dewa pedang. Si Feng menghela nafas. Apa itu dewa pedang? Itu adalah dewa pedang. Menjadi dewa di era tanpa dewa adalah mustahil, dan bahkan lebih mustahil lagi untuk menjadi dewa pedang. Bahkan di zaman kuno, tidak yakin apakah dewa pedang ada. Tidak semua pendekar pedang dapat disebut sebagai dewa pedang setelah menjadi dewa, sama seperti bagaimana tidak semua orang suci yang menggunakan pedang dapat disebut sebagai orang suci pedang. Dewa pedang adalah jalan yang belum pernah diambil oleh siapapun sebelumnya, dan mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Ketika Lin Yun membuka matanya, cahaya di dalam pupil matanya telah teringat kembali. Dua jiwa di dalam samudera pedangnya mengalami transformasi, dan bahkan tubuh suci tubuh naga birunya pun terangkat. Saat dia menghela nafas, dia sangat senang karena ini adalah sebuah kejutan. Dia hanya ingin melihat apakah ada bentuk pedang ke-11 dalam seni pedang naga biru dan menerima kartu truf lainnya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan membuat terobosan dalam seni pedang naga biru, mencapai tahap pendewaan. Ada 3 tahap di atas penguasaan penuh. Mereka adalah tahap manifestasi, tahap sangat kecil, dan tahap pendewaan. Ada apa? Lin Yun terkejut ketika dia menemukan ketiga pendekar pedang itu menatapnya seolah-olah mereka sedang melihat dewa, dan mereka bahkan tidak berani menatap matanya. Mereka bertiga duduk tegak, terlihat gugup dan gelisah seolah-olah mereka tidak layak duduk bersamanya. Jadi, hal ini tentu saja membuatnya merasa aneh. Mereka merasa bahwa Anda akan menjadi dewa pedang. Yue Weiwei tersenyum dan dengan kasar membagikan gambaran umum tentang apa yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yue Weiwei, Lin Yun tidak bisa menahan tawa. Dia mendapat pencerahan dan tidak menyangka ketiganya akan berpikir begitu banyak. Dewa pedang. Bahkan Yu Qingfeng hanyalah kaisar pedang. Menerima gelar dengan pedang itu tidak mudah, dan dia bahkan tidak pernah mempertimbangkannya. Ketika ketiga pendekar pedang itu sadar, ekspresi mereka menjadi canggung.
Mereka tahu bahwa mereka terlalu banyak berpikir karena mereka terlalu terkejut sebelumnya. Menghirup tehnya, Lin Yun tersenyum, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Dia tidak berpikir untuk menjadi dewa pedang. Dia ingin menempuh jalannya sendiri, sama seperti gurunya, Master Pedang Yao Guang. Dia percaya bahwa dengan pedang di tangannya, dia akan tumbuh sampai suatu hari nanti di mana dia bisa bersaing dengan 9 kaisar. Bab 1782 Tinju bersinar ungu ilahi. Ketiga pendekar pedang itu bisa merasakan makna yang lebih dalam dari kata-kata Lin Yun. Mungkin Lin Yun tidak terlalu memikirkannya sebelumnya, tapi memang benar bahwa dia ingin menempuh jalannya sendiri dan tidak dibatasi oleh jalan orang lain. Kamu membuat terobosan dalam niat naga biru? Yan Tai bertanya. Lin Yun menganggukkan kepalanya. Terobosan niat naga birunya tidak terduga dan masuk akal pada saat bersamaan. Dia menghabiskan 4 tahun untuk memurnikan darah biru ilahi di dalam alam 3 nyawa. Selain dia memiliki tubuh suci tubuh naga biru, niat naga birunya secara alami terakumulasi ke ketinggian yang menakutkan. Dengan demikian, dia hanya membutuhkan kesempatan untuk membuat terobosan, dan pencerahannya tadi adalah kesempatan itu. Tapi kejutan sebenarnya adalah seni pedang naga biru. Ini adalah teknik pedang yang menarik, dan pedang terakhir memberinya kemungkinan tak terbatas, lahir dari naga biru, namun, melampaui naga biru. Mungkin pencipta teknik pedang ini sengaja melakukan hal ini untuk tidak membatasi generasi masa depan dalam lingkaran yang ia gambar. Saat itu, sebuah ledakan keras terdengar di telinga semua orang, dan cangkir-cangkir di atas meja pecah. Semua orang lengah dan bisa merasakan gendang telinga mereka bergetar, membuat mereka merasa tidak nyaman. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, Yi Feng dari Sekte Petir Myriad muncul di atas panggung, dan dia ditantang. Sebagai yang termuda di 10 besar peringkat Nadi Naga, tentu saja ada banyak orang yang tidak yakin dengan kekuatannya. Jadi mereka yang ingin masuk ke 10 besar secara alami menantangnya terlebih dahulu. Lawannya juga merupakan musuh yang tangguh. Dia adalah seorang ahli tersembunyi di peringkat Nadi Naga bernama Liu Yuanzong. Dia secara alami kuat karena dia berani menantang Yi Feng. Keduanya bertukar puluhan pukulan di atas panggung, dengan gelombang menyapu, merobek ruang di sekitarnya. Turun. Liu Yuanzong meraung dan mengeksekusi teknik bela diri roh hantu ke arah Yi Feng. Yi Feng mungkin masih muda, tapi dia sama sekali tidak takut, dengan senyum sombong di bibirnya. Saat dia berdiri di udara, petir ungu berkedip-kedip di tubuhnya, dan dia membalas dengan teknik bela diri roh hantu lainnya. Ketika kedua serangan itu berbenturan di udara, mereka melewati satu sama lain sebelum saling memukul. Tetapi ketika serangan Liu Yuanzong mendarat padanya, itu dibubarkan oleh serangkaian kilatan petir bahkan sebelum mendekati dia, dan dia tidak terluka. Sementara itu, Liu Yuanzong berlutut dan memuntahkan 3 suap darah. Setiap kali dia memuntahkan seteguk darah, akan ada serpihan organ dalamnya yang disertai dengan kilatan petir. Ternyata, dia terluka parah oleh niat petir Yi Feng, dan kehilangan kehebatan bertarungnya. Serangan dari Yi Feng ini benar-benar aneh. Dengan kultivasi Liu Yuanzong, dia seharusnya tidak terluka parah. Yan Tai berkata, mengerutkan alisnya. Menganggukkan kepalanya setuju, Si Yan berkata, kekuatan tembus terlalu kuat, dan ada sesuatu yang aneh dengan kemampuan pertahanannya juga. Saya pernah melawan Liu Yuanzong sebelumnya, jadi tidak masuk akal jika dia tidak mampu memberikan luka pada Yi Feng. Lin Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi dia menyadari beberapa hal yang mendalam. Serangan Yi Feng mirip dengan kepompong petir yang dia kuasai di masa lalu. Dengan melarutkan intensi petirnya, dia bisa menembus tubuh lawannya sebelum meledakkan kepompong di dalam tubuh lawannya. Setiap helai petir bahkan lebih halus dari rambut. Dengan pedang hati Lin Yun, dia melihat 9.000 helai petir. Yi Feng lebih kuat darinya dalam faktor itu, dan dia mungkin menahan diri melawan Liu Yuanzong. Jika tidak, dia pasti sudah mati sekarang tanpa mayat yang utuh. Semua orang sudah menduga bahwa Yi Feng kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia sekuat itu. Ini semakin membuktikan bahwa tidak satu pun dari 10 besar di peringkat Nadi Naga adalah orang yang mudah ditaklukkan. Raja Es Biru, apakah kamu berani melawanku? Mengalahkan Liu Yuanzong hanya bisa dianggap sebagai sesi pemanasan untuk Yi Feng. Dia kemudian langsung menantang Raja Es Biru. Di antara 4 tuan muda, Raja Es Biru bertarung di masa lalu dan kuat. Sebelum Raja Es Biru naik ke atas panggung, penguasa Gunung Musim Gugur memperingatkan, berhati-hatilah. 4 tuan muda berasal dari 4 penjuru kota domain surgawi. Terlepas dari kompetisi mereka, mereka semua milik faksi kerajaan naga suci.
Tidak seperti para jenius dari Tanah Suci, pertarungan antara Yi Feng dan Raja Es Biru bisa dianggap sebagai konfrontasi antara dua kekuatan. Sebelum kelompok teh marsial Dao dimulai, orang-orang berspekulasi tentang siapa yang lebih kuat antara empat tuan muda dan perwakilan enam Tanah Suci. Ada kontroversi besar, dan kedua belah pihak secara resmi bertarung sekarang. Hal ini tentu saja membawa suasana kelompok teh ke tingkat yang baru. Jangan khawatirkan itu. Dia hanya anak nakal, dan dia tidak bisa melukaiku. Raja Es Biru tampak percaya diri dan datang ke panggung pertempuran badai petir. Setelah Raja Es Biru mendarat di tanah, mereka berdua bergerak secara bersamaan. Yi Feng seperti kilatan petir yang muncul di belakang Raja Es Biru. Dia kemudian mengeksekusi ungu Radiant Teranian. Pukulan Yi Feng disertai dengan energi petir yang sangat besar, tapi cakar naga es putih menghalanginya. Cakar naga ini berasal dari Raja Es Biru. Saat dia berbalik, dia memiliki tubuh kurus dan sedingin es. Raja Es Biru kemudian mengangkat tangannya dan mendorong telapak tangannya ke depan, yang bermanifestasi menjadi cakar naga, dengan mudah memblokir serangan Yi Feng. Ketika pukulan yang diselimuti petir itu berbenturan dengan cakar naga, mereka berdua terlempar terbang. Matahari bersinar petir ungu. Yi Feng tertawa sambil mundur dan terus membombardir Raja Es Biru dengan pukulan lain. Pukulannya seperti matahari nilai yang dipadatkan dengan petir yang melesat melintasi langit seperti meteorit. Jari penghancur langit naga ilahi. Menghadapi serangan Yi Feng, tangan kanan Raja Es Biru bermanifestasi menjadi cakar naga, dan dia melepaskan serangkaian paku es. Melihat dari jauh, bilah pendek itu tampak seperti dilemparkan oleh seekor naga, yang dengan mudah menyelesaikan serangan Yi Feng. Saat mereka mendarat, mereka berdua mengetuk tanah sebelum menyerang satu sama lain. Saat mereka mengeksekusi serangan mereka, gerakan mereka lambat dan terlihat jelas. Tetapi ketika mereka mendarat di tanah, gerakan mereka tiba-tiba menjadi sangat cepat sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, membuat semua orang salah persepsi bahwa ruang angkasa berantakan. Tinju pancaran ungu ilahi. Tinju es ilahi. Mereka berdua mengeksekusi jurus pamungkas mereka, satu dari warisan Tanah Suci dan yang lainnya dari Kekaisaran Naga Ilahi. Mereka berdua seimbang ketika mereka bertarung. Saat petir dan butiran salju memenuhi langit, bayangan mereka terlihat di seluruh panggung. Tinju naga-naga ungu bersinar ilahi. Yi Feng akhirnya mengeksekusi jurus pamungkas tinju pancaran ungu ilahi, menggunakan niat petir untuk meniru kesengsaraan denyut nadi naga, dan kekuatannya telah mencapai batas teknik bela diri roh hantu. Panggung pertempuran darah guntur langsung diselimuti awan petir, dan awan kesengsaraan mulai bergemuruh di langit. Setiap kali awan kesengsaraan berbenturan, kesengsaraan naga mungkin benar-benar turun. Hal ini membuat Lin Yun mengunci alisnya di dalam paviliun karena jika dia bertarung dengan Yi Feng, itu mungkin akan meledakkan kesengsaraannya. Kesengsaraan naga. Haha. Semua orang di dunia mungkin takut akan kesengsaraan, tapi tidak denganku. Kata Raja Es Biru, tapi dia tidak berani ceroboh. Saat dia melayang ke langit, dia membentuk segel naga putih dan melepaskan rentetan serangan ke arah pukulan Yi Feng. Segel naga ilahi putih dipenuhi dengan aura kuno dengan hawa dingin yang tak terbayangkan. Setiap kali dia melemparkan pukulannya, awan petir akan menghilang sedikit, dan seekor naga putih akan muncul di langit. 10 pukulan ganjil kemudian, langit di belakang Raja Es Biru dipenuhi dengan 10 naga dewa putih ganjil. Saat naga-naga itu membumbung tinggi ke langit, aura Raja Es Biru membumbung tinggi, dan dia melepaskan aura yang mengerikan. Tapi penampilan Yi Feng tidak lemah. Awan petir di belakangnya menjelma menjadi 9 pusaran petir yang tampaknya terhubung dengan kekuatan langit dan bumi. Setiap kali dia melemparkan pukulannya, petir akan turun dari langit. Saat keduanya berhadapan, aura yang mereka lepaskan terus berbenturan. Yi Feng melayang di udara, dan dia tidak bisa unggul. Dia tidak bisa menahan cibiran, teknik bela diri klan naga sangat dalam, jadi tidak heran mengapa Raja Es Biru mengabaikan warisan klanmu. Tapi berapa lama kamu bisa bertahan? Kesengsaraan nagaku tidak ada habisnya. Semakin lama kamu bertahan, semakin kuat kesengsaraan itu. Raja Es Biru secara alami menyadari hal itu, dan dia bisa merasakan energi petir terakumulasi di dalam tubuhnya. Ini juga energi kesengsaraan, yang baru saja dia tekan untuk saat ini, kalau-kalau dia tidak bisa mengalahkan lawannya sebelum energi kesengsaraan meledak di dalam tubuhnya. Kau bersuka cita terlalu dini. Raja Embun Beku Biru menarik napas dalam-dalam, dan pupil matanya bersinar dengan cahaya dingin. Naga-naga di udara semuanya menyerbu ke dalam tubuhnya. Saat auranya membumbung tinggi, dia terbang ke langit dan menyerbu ke arah Yi Feng.
Karena dia akan kalah jika dia menunggu, dia mungkin juga mengambil risiko. Sebuah bola cahaya yang menyilaukan muncul di antara kepalan tangan mereka saat mereka berbenturan di udara. Saat berikutnya, bola energi kesengsaraan dan energi naga putih meledak. Mereka masing-masing memuntahkan seteguk darah, tetapi Yi Feng tetap di udara dan tidak mundur. Sementara itu, Raja Es Biru terjatuh ke tanah. Bahkan sebelum dia bisa berdiri, Yi Feng sudah menyerbu dengan pukulannya. Karena energi kesengsaraan di dalam Raja Es Biru tidak bisa lagi ditekan, itu tiba-tiba meledak. Permukaan tubuhnya segera ditutupi retakan dengan darah yang merembes keluar. Bagaimana ini mungkin? Raja Es Biru terkejut. Bagaimanapun, dia lebih kuat dari Yi Feng dalam hal kultivasi, jadi tidak masuk akal baginya untuk menderita kerugian dalam serangan itu. Yi Feng seharusnya menjadi orang yang menderita kerugian. Menyeka darah dari bibirnya, Yi Feng tersenyum, saya telah menggabungkan rune suci pelahap ke dalam tinju bersinar ungu ilahi saya. Jadi selama itu dalam jangkauan penerimaan saya dapat melahap 30% dari setiap serangan yang diarahkan pada saya. Aku bisa memantulkan 30% serangan lainnya dengan menggabungkan tinju bersinar ungu ilahi dengan ungu Thunder Saint Cannon. Ini berarti hanya 40% dari seranganmu yang berhasil melukaiku. Yi Feng cukup percaya diri dan tidak keberatan berbagi rahasianya. Wajah Raja Es Biru itu jelek, dan dia seharusnya sudah bisa menebaknya saat Yi Feng tidak terluka saat menghadapi Liu Yuanzong. Saat penguasa gunung musim gugur menghela nafas dalam hati, dia berkata, Yi Feng dari Sekte Petir Myriad menang. Yi Feng benar-benar menang. Dia terlihat seperti masih memiliki energi yang tersisa, dan kondisi Raja Es Biru sedikit menyedihkan. Dia jenius dari Tanah Suci, jadi empat tuan muda agak kurang jika dibandingkan. Semua orang menduga Raja Es Biru akan kalah, tetapi mereka tidak pernah menyangka dia akan kalah begitu parah, terutama dari Yi Feng, yang termuda di antara 10 besar. Dengan kelompok teh martial Dao yang sudah sejauh ini, semua orang secara kasar memiliki peringkat di dalam hati mereka. 3 teratas seharusnya adalah Jiling Feng dari Gunung Phoenix Ilahi, Xiao Yuanqi dari Sekte Dao Surgawi, dan penguasa gunung musim gugur yang tak terduga. Sedangkan untuk 7 orang lainnya, mereka seharusnya adalah Yi Feng dari Sekte Petir Myriad, Yan Chihuo dari Sekte Api Surgawi, Lin Qingyang dari Paviliun Dao Ilahi, Yuan Xiu dari Sekte Ming, penguasa tepi angin, penguasa embun beku biru, dan penguasa salju. Setelah itu barulah Lin Yun dan 3 orang pendekar. Tapi fokus utamanya adalah siapa yang bisa menjadi yang pertama dalam peringkat Nadi Naga dan apakah Lin Yun bisa mengalahkan salah satu dari ke-7 orang itu untuk masuk ke dalam 10 besar. Tapi tidak ada yang optimis dengan hal itu karena mereka yang berada di 10 besar berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Sedangkan untuk menantang 3 besar, tidak ada yang mau repot-repot mendiskusikannya karena itu tidak mungkin. Karena tidak mungkin, tentu saja tidak ada cara untuk mendiskusikannya. Dia mungkin memiliki peluang melawan mereka yang berada di peringkat 4-10, tapi tidak dengan 3 besar. Bab 1783 Fisik Suci Naga Perak. Setelah Yi Feng memenangkan pertarungannya dengan Raja Embun Beku Biru, dia dipanggil turun ke panggung oleh kakak laki-lakinya. Yi Feng masih ingin bertarung, tetapi kakak laki-lakinya khawatir dia akan melampaui batas karena usianya yang masih muda. Saat kelompok teh martial Dao berlanjut, lebih banyak dari 10 besar yang sesekali naik ke atas panggung. Yan Chihuo dari Sekte Api Surgawi, Lin Qingyang dari Paviliun Dao Ilahi, dan Yuan Xiu dari Sekte Ming naik ke atas panggung. Pendekar awan juga ikut bertarung, menantang Tuan Guru Salju dari 4 tuan muda. Itu adalah pertarungan yang sengit, tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk dikalahkan. Tuan Guru Salju mungkin terlihat sederhana, tapi bukan berarti dia lemah. Dia berada di 10 besar karena suatu alasan. Beberapa pertempuran kemudian, tidak ada yang berani menantang 10 besar lagi. Hal ini semakin membuat semua orang merasa bahwa 10 besar berada di level yang sama sekali baru, dan mereka bukanlah orang-orang yang bisa mereka hadapi. Hal ini tentu saja membuat banyak orang kecewa karena 10 besar adalah mereka yang telah mereka duga sebelum kelompok teh martial Dao dimulai. 10 besar hanya akan dimonopoli oleh 4 tuan muda dan para jenius dari Tanah Suci. Adapun peringkat yang tepat, itu hanya bisa ditentukan di antara 10 besar dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Selama orang-orang ini tidak membuat terobosan ke alam dekrit samsara, tidak ada yang bisa menonjol di peringkat Nadi Naga. Tetapi orang-orang ini pasti akan merasa putus asa karena Jian Jingtian juga berada di alam dekrit samsara, dan dia tidak terkalahkan di dalam kehancuran timur selama orang-orang suci tidak muncul.
Dengan demikian, mereka hanya bisa ditekan olehnya pada saat itu. Setelah beberapa pertempuran yang kurang berkilau, penguasa tepi angin dari 4 tuan muda naik ke atas panggung lagi. Dia menyatakan, Yan Chihuo, apakah kamu berani melawanku? Penguasa tepi angin tidak memilih Yi Feng tetapi Yan Chihuo, menyebabkan kegemparan yang layak. Bagaimanapun, Yan Chihuo lebih terkenal daripada Yi Feng. Yang terakhir mengalahkan penguasa embun beku biru sebelumnya, jadi penguasa tepi angin ingin memenangkan satu ronde sebagai perwakilan dari 4 tuan muda. Penguasa tepi angin ingin menantang Yan Chihuo. Dia punya ambisi. Yan Chihuo setidaknya berada di 5 besar di peringkat nadi naga. Sudah diketahui secara umum bahwa penguasa tepi angin memiliki ambisi yang besar, dan saya telah mendengar bahwa dia berada di belakang mengapa kelompok teh marsial Dao dimajukan. Tapi jika dia kalah, perjalanannya di tim teh marsial Dao akan berakhir. Lumayan, tapi dia praktis harus mengucapkan selamat tinggal pada 3 besar jika dia mengungkapkan terlalu banyak. Di paviliun Sekte Api Surgawi, Yan Chihuo menyeringai, penguasa tepi angin, kau cukup berani. Bahkan jika Anda mengalahkan saya, Anda juga akan kehilangan kesempatan untuk terus naik peringkat. Sungguh narsis. Karena aku berani menantangmu, secara alami aku memiliki kepercayaan diri untuk segera menghadapimu. Penguasa ujung angin tersenyum. Dia tenang, dan semua orang bisa merasakan kepercayaan diri dan dominasi dalam nadanya. Saat dia berbicara, aura yang kuat menyapu keluar darinya yang membuat langit menjadi gelap. Ketika Yan Chihuo merasakan aura yang dipancarkan Wind Edge Lord, wajahnya berangsur-angsur menjadi suram. Mereka berdua muncul di panggung pertempuran darah guntur dan berjarak 1000 meter, saling memandang dengan aura mereka yang beradu. Hal ini membuat Yan Chihuo bingung karena dia terkejut bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat auranya berbenturan dengan Wind Edge Lord. Rasanya seperti dia tenggelam ke dalam rawa, dan aura pedangnya perlahan-lahan dilahap. Tapi dia tidak panik. Dia memiliki gelar Flame Blade, dan ini karena teknik bela diri roh hantu yang dia latih. Itu adalah pedang api surgawi, di mana dia telah mencapai tahap manifestasi. Selain tidak memahami maksud pedang kubah surgawi, dia tidak memiliki kelemahan di alam nadi naga. Belum lagi dia bahkan menggenggam 9 api suci yang berbeda. Diberdayakan oleh api suci, asal naganya lebih besar dari yang lain, dan lebih ganas pada saat yang sama. Yan Chihuo mengambil 1 langkah maju dan mencabut pedangnya. Sinar pedangnya seperti matahari merah. Pedang ini sangat luar biasa. Hanya dengan mengayunkannya menciptakan pusaran yang penuh dengan api, dan seluruh panggung pertempuran darah guntur langsung menjadi panas. Rasanya seolah-olah udara meleleh, dan darah suci di atas panggung mulai menyala. Penguasa tepi angin percaya diri dan melemparkan sebuah pukulan. Ketika angin kencang menyapu, itu menghancurkan pusaran api. Kemudian, dia hanya menggunakan 2 jari untuk menjepit pedang Yan Chihuo. Adegan ini hampir sama dengan saat dia bertarung dengan Si Feng sebelumnya, mendominasi dan sombong. Kamu sedang merayu kematian. Yan Chihuo benar-benar marah dengan adegan ini, dan dia menarik pedangnya sebelum melepaskan rentetan serangan. Tapi menghadapi serangannya, Wind Edge Lord mengungkapkan senyum acuh tak acuh, dan raungan naga bergema dari tubuhnya. Saat berikutnya, cahaya perak yang menyilaukan keluar dari tubuhnya. Ketika aura naga perak menyapu keluar, tekanan yang dipancarkan oleh pedang Yan Chihuo jatuh sebelum Wind Edge Lord melontarkan pukulan untuk memblokir serangan yang masuk. 10 serangan ganjil kemudian, sebuah ledakan bergema dari keduanya, disertai dengan api yang melesat ke langit. Hal ini membuat wajah Yan Chihuo sedikit berubah. Menarik kembali pedangnya dan mundur, Yan Chihuo berkata dengan suara yang dalam, semua orang mengatakan bahwa Anda ambisius, tapi sepertinya semua orang telah meremehkan Anda. Tanggapan tenang Wind Edge Lord terhadap serangannya membuat wajah Yan Chihuo menjadi suram. Lingkaran cahaya mulai muncul di belakangnya, dan setiap lingkaran cahaya adalah api suci yang berbeda. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memanggil 9 api suci secara bersamaan. Yan Chihuo berpikir bahwa dalam keadaan seperti itu, penguasa tepi angin akan menahan diri. Paling tidak, auranya akan ditekan olehnya. Tapi berbeda dengan ekspektasinya, penguasa tepi angin tertawa saat cahaya perak mekar darinya sebelum dia berlari. Ada cahaya perak pada dirinya yang terlihat seperti air terjun, dan rune kuno di tubuhnya tampak seperti lapisan sisik naga perak. Tidak hanya memberinya pertahanan yang kuat, itu bahkan akan memperkuat serangannya dengan aura naga. Saat percikan api beterbangan, penguasa tepi angin berlari maju, membiarkan pedang Yan Chihuo mendarat di atasnya. Dia mengeluarkan arogansi yang mendominasi, seperti dewa perang.
Ketika pedang suci Yan Chihuo mendarat di tubuhnya, itu hanya meninggalkan beberapa bekas di tubuhnya. Tidak hanya gagal melukainya, tapi dia bahkan tidak bisa mundur. Fisik suci naga perak. Yan Chihuo mengerutkan alisnya sebentar sebelum dia dengan dingin berkata, aku tidak percaya aku tidak bisa meretas fisik naga suci naga perakmu. Ji Lingfeng menghela nafas di dalam pavilionnya saat melihat pemandangan ini. Di antara 7 naga dewa, naga perak memiliki pertahanan terkuat, belum lagi penguasa tepi angin juga telah memahami niat badai petir. Angin bisa membelanya, dan petir bisa melakukan serangan balik. Jadi Yan Chihuo jatuh ke dalam perangkap Wind Edge Lord, ingin menerobos pertahanannya secara paksa. Ini karena api sucinya tidak berguna untuk melawan yang terakhir. Di sampingnya, Xiao Wanqi menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jika Yan Chihuo fokus pada Blade Dao dan bukan jumlah api suci, dia mungkin masih bisa melakukan perlawanan. Jika dia bisa memadukan 9 api suci, dia masih memiliki peluang bagus untuk menang. Tapi karena dia dengan mudah mengalahkan lawan-lawannya dengan 9 api suci dan jarang memiliki saingan di antara mereka yang berasal dari generasi yang sama, dia secara alami mengendur dan mengira bahwa dia memiliki pedang Dao yang kuat. Bintang penghancur. Pukulan yang menakutkan tiba-tiba muncul, dan Yan Chihuo terlempar dengan satu pukulan. Teknik tinju macam apa itu? Gayanya berubah total. Yan Chihuo terkejut karena penguasa tepi angin seharusnya mahir dalam niat badai petir. Dia mengertakkan gigi, dan meledakkan api suci yang tersisa di dalam tubuhnya, menyalakan asal naganya. Tebasan api surgawi yang membelah langit. Pedang suci Yan Chihuo tiba-tiba menjadi menakutkan. Ini adalah teknik rahasia untuk menyalakan asal naganya dengan api suci. Tinju penguasa naga ilahi. Penguasa tepi angin meraung. Dia tidak mundur selangkah pun sejak awal pertarungan. Setelah dia melakukan teknik tinju ini, serangannya menjadi lebih mendominasi. Cahaya perak yang dilepaskan olehnya hampir merobek langit, dan serangannya memancarkan aura yang kuat. Saat raungan ganas bergema di langit, pukulan itu mengeluarkan perasaan bahwa dia bisa memusnahkan semua kehidupan, menghancurkan sinar pedang Yan Chihuo dan memaksanya mundur selangkah. Sinar pedang hancur, dan Yan Chihuo terus mundur. 10 langkah kemudian, dia akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan pedang suci terlempar dari tangannya. Sepertinya tidak ada yang mengesankan tentang para jenius tanah suci. Penguasa tepi angin berdiri dengan tangan di belakangnya, tampak elegan. Sama seperti bagaimana dia mengalahkan Si Feng sebelumnya, dia masih sombong seperti sebelumnya, terlihat mendominasi. Ketika Yan Chihuo mendarat di tanah, darah menetes di bibirnya dan 9 lingkaran cahaya di belakangnya hancur. Wajahnya sangat pucat. Aku kalah. Yan Chihuo berkata dengan enggan. Wajahnya jelek, seolah-olah dia menerima pukulan besar pada harga dirinya. Dia sombong dan sombong sebelum dia datang ke sini, tidak menempatkan 4 tuan muda di matanya. Dia hanya berpikir bahwa Ji Lingfeng mampu melawannya. Dia tidak pernah menyangka dia akan kalah dari Wind Edge Lord, dan menilai dari penampilannya, dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Lumayan. Setidaknya kau bisa memaksaku menggunakan tinju penguasa naga ilahi, jadi kau bisa bangga akan hal itu. Lagi pula, di antara semua teknik tinju klan naga, itu hanya yang kedua setelah tinju naga kekaisaran dan tinju naga penguasa. Penguasa tepi angin berkata dengan bangga. Penguasa tepi angin itu sombong. Dia mungkin tampak seperti dia memberi Yan Chihuo sebuah langkah mundur, tapi dia secara tidak langsung memuji dirinya sendiri. Mata Yan Chihuo dipenuhi dengan penghinaan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang situasi ini. Bagaimanapun, itu adalah fakta bahwa dia kalah dalam pertempuran. Jadi, dia turun dari panggung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Penguasa tepi angin menang dengan mudah. Jangan bilang dia akan menantang semua orang jenius di tanah suci. Menilai dari situasi ini, dia mungkin akan bertarung lagi. Tapi aku tidak tahu siapa yang akan dia pilih untuk bertarung. Dia mungkin akan menantang Ji Lingfeng atau Xiao Yuanqi. Aku ingin tahu apakah dia memiliki keberanian untuk menantang mereka atau Yi Feng. Lagi pula, Yi Feng cukup sombong sebelumnya. Orang-orang di Thunderblood Square sangat bersemangat. Penguasa tepi angin memenangkan kemenangan untuk 4 tuan muda, dan suasana di kelompok Teh Dao bela diri dipenuhi dengan ketegangan dan kegembiraan. Tepat ketika semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri, Wind Edge Lord melihat sekeliling sebelum tatapannya jatuh ke paviliun tempat Lin Yun berada. Dengan kebanggaan memenuhi wajahnya, dia bertanya dengan senyum lembut, juara perjamuan Nirwana, saya yakin Anda sudah cukup lama beristirahat. Apakah Anda tertarik untuk datang dan bermain dengan saya? Keributan pecah dari daerah sekitarnya karena ini jelas tidak terduga.
Yantai mengerutkan alisnya, dan berkata, Tuan Tepi Angin, kamu bisa bersaing untuk posisi 3 besar dengan kekuatanmu. Jadi mengapa membuang-buang waktu untuk Lin Xiao? Anda hanya akan mengekspos kartu truf Anda. Wind Edge Lord tertegun sejenak sebelum dia tersenyum, kau terlalu memikirkannya. Aku tidak akan membuang banyak waktu. Adapun kartu truf saya, bahkan Yan Chihuo tidak bisa membuatku mengungkapkannya. Jadi menurutmu apakah Lin Xiao bisa? Selain itu, kelompok Teh Dao Bela Diri adalah tempat di mana semua orang berinteraksi dalam Dao Bela Diri mereka. Jadi saya akan menarik pukulan saya. Saudara Lin adalah pendekar pedang terkuat di peringkat Nadi Naga. Jika Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan saya, bukankah Anda sedikit terlalu mengecewakan? Yantai dan 2 pendekar pedang lainnya sangat marah ketika mereka mendengar apa yang dikatakan penguasa tepi angin. Jika Lin Yun menolak untuk bertarung, apa yang disebut pendekar pedang terkuat di peringkat Nadi Naga tidak lagi menjadi sebuah kehormatan tapi sebuah lelucon. Di masa depan, setiap kali semua orang menyebut pendekar pedang terkuat di peringkat Nadi Naga, mereka akan memanggilnya pengecut yang bahkan tidak berani melawan penguasa tepi angin. Lin Yun mengangkat kepalanya dan meliriknya sebentar sebelum berkata, karena kau ingin bermain, aku akan memenuhi keinginanmu. Bab 1784 Pedang Lin Yun. Ketika Lin Yun melangkah maju, dia terbang seperti kilat. Saat dia mendarat di tanah, angin sepoi-sepoi berhembus melewatinya. Hal ini membuat penguasa ujung angin terkejut. Dia terkejut karena Lin Yun benar-benar berani muncul di hadapannya. Semua orang di Thunderblood Square juga tampak cukup terkejut. Lin Xiao benar-benar menerima tantangan. Wind Edge Lord memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan posisi 3 besar. Dia tidak berada di level yang sama dengan 3 pendekar pedang. Tidak mungkin pedang Lin Xiao bisa melakukan apapun padanya. Ya, kecuali dia memahami niat pedang kubah surgawi, perbedaan tingkat kultivasi mereka akan terungkap. Dia mungkin akan dikalahkan hanya dalam 1 jurus. Niat pedang kubah surgawi semu masih bukan niat pedang kubah surgawi yang asli. Tapi penguasa tepi angin terlalu berlebihan. Jika Lin Yun tidak menerima tantangannya, pendekar pedang terkuat dalam peringkat Nadi Naga akan menjadi sebuah lelucon. Penguasa tepi angin tertegun sejenak sebelum dia mencemooh, anak nakal yang tidak penting yang ada di perjamuan Taman Baratku saat itu benar-benar berani berdiri di hadapanku. Seharusnya aku membunuhmu dengan tamparan saat itu. Bicaralah tentang hal itu saat kamu menang. Jika tidak, wajahmu akan terluka saat kau gagal. Lin Yun dengan ringan berkata. Kesombongannya membuat sekelilingnya terdiam karena tidak ada yang menyangka dia akan begitu sombong saat menghadapi penguasa tepi angin. Penguasa tepi angin juga mengunci alisnya. Bahkan jika ketiga pendekar pedang itu bergandengan tangan, mereka tidak berarti di hadapannya. Dia tidak tahu dari mana Lin Yun mendapatkan kepercayaan diri untuk menjadi begitu sombong, tapi dia mungkin memiliki semacam kartu truf. Tapi itu tidak masalah karena semua orang hanyalah sebuah lelucon di hadapan kekuatan mutlak. Mulutmu bau, dan kamu benar-benar butuh dipukul. Penguasa tepi angin dengan dingin menatap Lin Yun. Melemparkan lengan bajunya, dia melompat ke langit, dan kecepatannya seperti kilat yang terbungkus angin. Dengan kecepatan yang luar biasa, Wind Edge Lord dengan cepat datang ke hadapan Lin Yun dan menendang wajahnya. Ruang angkasa dihancurkan olehnya, dan jalannya disertai dengan petir dan angin. Tapi itu semua bukan karena dia memiliki tendangan yang cepat. Dia telah mengumpulkan kekuatan eksplosif angin dan petir ke dalam kakinya. Tidak ada trik-trik mewah di dalamnya. Tapi dia ditakdirkan untuk kecewa karena Lin Yun bahkan lebih cepat darinya. Hati pedangnya langsung menangkap lintasan penguasa tepi angin, dan dia menghunus pedangnya tanpa ragu-ragu. Pedangnya seperti komet yang melesat melintasi langit sebelum berbenturan dengan kaki Wind Edge Lord. Tabrakan mereka seperti 2 bintang yang meledak, dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu, menyebabkan panggung bergetar. Begitu cepat. Wind Edge Lord menyipitkan matanya karena pedang Lin Yun lebih cepat dari yang dia duga. Belum lagi Lin Yun bahkan secara akurat menghitung lintasannya. Tapi bukan itu saja. Serangan selanjutnya diblokir, dan dia tidak pernah menghadapi situasi ini ketika dia sebelumnya melawan Si Feng. Setelah menjatuhkan Wind Edge Lord dengan pedangnya, Lin Yun perlahan-lahan mengangkat pedangnya. Saat dia meluncur maju, dia melihat sebuah celah dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Pedangnya disertai dengan jurus pedang kubah semu surgawi saat pedang itu merobek langit. Itu seperti kapak yang bisa membelah langit, membelah naga yang berasal dari sekitar penguasa tepi angin. Ketika pedangnya jatuh ke Wind Edge Lord, itu menyebabkan percikan api terbang ketika bersentuhan dengan sisik naganya. Saat mereka dengan cepat bergerak,
sosok mereka terjalin dengan sinar pedang yang berdesir. 10 gerakan aneh kemudian, sebuah suara yang menusuk telinga bergema. Ketika pedang pemakaman bunga melintas, sisik naga beterbangan. Pedang pemakaman bunga hanya setengah inci dari melukai penguasa tepi angin. Ini membuat Lin Yun merasa kasihan. Jika dia bisa melukai Wind Edgelord, niat pedangnya bisa menembus ke dalam tubuh yang terakhir, dan yang terakhir pasti akan terluka parah. Kamu sedang merayu kematian. Penguasa tepi angin terbang dengan marah, mengedarkan fisik suci naga perak. 9 pulsa naga yang mendekati 4.000 kaki juga muncul di belakangnya. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan, dan aura dari pulsa naga Wind Edgelord seperti gunung yang menimpa aura pedang Lin Yun. Kamu pikir kamu satu-satunya yang telah mempraktikkan teknik bela diri klan naga. Tinju penguasa naga ilahi. Wind Edgelord meraung, melemparkan pukulan ke depan, dan kekuatan serangannya telah berlipat ganda dibandingkan sebelumnya. Ini membawa aura naganya yang sudah kuat ke tingkat yang baru. Dia yakin bahwa Lin Yun akan kalah jika dia hanya memiliki niat pedang kubah semu surgawi ketika kultivasinya hanya berada di alam denyut naga pulsa ke-7. Di bawah tekanan yang luar biasa, Lin Yun hampir kehilangan kendali atas 7 pulsa naga yang lebarnya 9.000 kaki, dan bahkan niat pedangnya tidak bisa menekannya. Sementara kekuatan yang menakutkan melonjak di dalam tubuhnya, asal naganya sudah mendidih. Pada saat yang sama, Lin Yun dapat dengan tajam merasakan kekuatan kesengsaraan naga di luar 36 lapisan surga. Dia mengangkat pedangnya di depannya untuk menangkis, tapi dia terlempar bahkan sebelum tinju penguasa tepi angin sampai padanya. Haha, pendekar pedang terkuat di peringkat nadi naga. Kau sama sekali tidak terlihat mengesankan. Hari ini, aku akan merobek mulutmu dan melihat apakah kau masih berani menjadi sombong. Penguasa tepi angin tertawa saat cahaya perak melonjak di sekelilingnya. Dia kemudian berlari ke depan. Setiap kali dia melangkah, dia akan naik ke langit. Ketika dia mendarat di tanah, langkah kakinya seperti gunung yang runtuh di atas panggung. Hanya dalam 7-8 langkah, dia sudah berada di hadapan Lin Yun dengan aura naganya yang menyerbu. Untungnya, niat naga biru saya mencapai kelas 5 beberapa saat yang lalu. Jika tidak, aku akan kehilangan kendali atas hawa nagaku. Lin Yun berpikir sendiri. Karena dia masih tidak ingin menjalani kesengsaraannya, dia hanya bisa mengeluarkan niat naga biru kelas 5. Niat pedang di sekitar Lin Yun tiba-tiba mencapai batasnya. Jika Lin Yun hanya menggunakan niat pedang kubah semu surgawi sebelumnya, itu sekarang sebanding dengan niat pedang kubah surgawi saat dia menggabungkan niat naga biru kelas 5 ke dalam niat pedangnya. Dengan niat naga biru kelas 5 bergabung ke dalam niat pedangnya dengan cepat mulai meningkat, dan perasaan yang dia berikan seperti pedang yang tak tertandingi sekarang. Di saat yang sama, dia juga seperti naga sejati yang berdiri di lautan. 9 badai surgawi. Lin Yun memegang pedang pemakaman bunga. Saat rune suci melonjak di pedangnya, angin kencang menyapu dengan 9 suara yang menghancurkan surga. Penguasa tepi angin datang dengan cepat dan juga pergi dengan cepat. Bahkan jika dia mengeluarkan aura besar, dia dikirim terbang di bawah pedang itu. Oh, Tuhan! Maksud pedang apa itu? Niat naga biru kelas 5 bergabung menjadi niat pedang kubah semu surgawi. Aku takut bahkan niat pedang kubah surgawi yang lengkap akan berada di level ini. Lin Xiao hanyalah monster. Lihat. Apa yang saya katakan sebelumnya. Lin Xiao adalah seorang jenius yang tak tertandingi dari garis keturunan naga biru. Kalian tidak mempercayainya sebelumnya. Bagaimana dengan sekarang? Percaya padaku sekarang. Keributan terdengar dari sekitarnya. Mereka yang menebak bahwa Lin Yun berasal dari garis keturunan naga biru menjadi emosional, ingin menyerbu ke panggung pertempuran darah guntur. Kemudian lagi, mereka hanya memikirkannya, karena mereka akan mati jika mereka benar-benar menyerbu. Tinju penghancur bulan yang menghancurkan tinju Dewa Naga. Beberapa pertukaran kemudian, penguasa tepi angin membumbung ke langit dengan api naga perak berkobar padanya. Saat api berkumpul ke satu titik, mereka membentuk kepalan tangan yang terbang. Lonjakan petir. Lin Yun sudah siap, dan 9 belenggu petir menyelimuti pedangnya, memancar terang sebelum mereka berkumpul di ujung pedang. Pada akhirnya, ujung pedang itu mematahkan serangan Wind Edgelord. Tapi aura pedang Lin Yun juga terpengaruh, dan sinar pedangnya hancur. Wind Edgelord tidak terlalu terkejut karena dia sudah menduga bahwa Lin Yun memiliki kartu truf. Apakah ini kartu truf Anda? Sayang sekali karena aku baru saja memulai. Hahaha, penguasa ujung angin tertawa. Saat rune suci mulai muncul di permukaan tubuhnya, rune itu mulai menyala, dan api peraknya menjadi lebih ganas. Itu adalah api suci naga perak. Ini adalah kartu truf terkuatnya.
Setelah mengeluarkannya, dia tidak hanya bisa memperkuat fisik suci naga perak, itu juga bisa menggandakan kekuatan tinju penguasa naga ilahi miliknya. Inilah yang dia persiapkan untuk digunakan melawan Jiling Feng, tetapi tidak masalah bahkan jika dia menggunakannya sekarang. Tidak masalah bahkan jika dia mengungkapkannya. Api suci naga perak. Penguasa tepi angin telah menggunakan kartu trufnya. Lin Xiao sudah ditakdirkan. Semua orang berdiskusi, tapi ketiga pendekar pedang, bersama dengan mereka dari Sekte Pedang, memiliki pandangan mereka berkumpul ke Lin Yun. Tidak hanya mereka, tapi Jiling Feng, Xiao Wanqi, penguasa gunung musim gugur, penguasa salju, Yi Feng, dan banyak orang lainnya telah mengumpulkan pandangan mereka ke Lin Yun. Bicaralah lagi setelah kamu menang. Jika tidak, itu akan sangat menyakitkan di wajahmu. Lin Yun memegang pedang pemakaman bunga di tangannya. Saat niat pedangnya mulai melonjak, itu seperti riak yang menyebar yang memberi semua orang perasaan yang tak terduga. Dahinya mulai memanas, dan jiwa pedang naga biru terbang keluar di bawah manipulasi manusia emas. Saat jiwa pedang naga biru memasuki niat pedangnya, itu semakin memperkuat niat pedangnya. Getaran pedang terdengar seperti raungan yang dahsyat, dan pemandangan ini membuat semua orang terkejut karena mereka mengenali itu adalah jiwa pedang ganda. Lin Xiao benar-benar memiliki jiwa pedang ganda. Bukankah pencapaiannya dalam pedang Dao sedikit terlalu menakutkan? Aku ragu bahkan niat pedang pendekar pedang alam Dekrit Samsara akan lebih kuat darinya. Apa itu berarti dia bahkan tidak menggunakan jiwa pedang gandanya sebelumnya? Sungguh menakutkan. Niat pedang semacam ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dimiliki di alam nadi naga. Wind Edge Lord terkejut saat berada di udara. Dia mengira Lin Yun sudah kehabisan akal, tapi dia tidak pernah menyangka dia masih memiliki beberapa kartu truf yang tersisa. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkanmu. Niat pedang yang menakutkan memaksa Wind Edge Lord mencapai batasnya, dan semangat juangnya juga naik ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tinju penguasa naga ilahi. Api perak meledak, dan Wind Edge Lord terbang ke arahnya seperti naga perak, dengan kemampuan ofensif dan defensifnya mencapai ketinggian baru. Bahkan seseorang yang baru saja membuat terobosan ke alam Dekrit Samsara mungkin tidak akan bisa menghentikannya. Datang ke hadapan Lin Yun, penguasa tepi angin melemparkan pukulannya ke depan. Tapi bukan itu saja. Tinjunya tiba-tiba berubah menjadi cakar dengan kelima jarinya terentang, dan seekor naga perak muncul, membuka cakar naganya. Saat kepalan tangan dan cakar itu menyatu. Bukan hanya tinju penguasa naga ilahi, cakar perusak langit naga ilahi juga digunakan. Menghadapi badai dahsyat secara langsung, Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan melepaskan bentuk pedang ke-10 dari seni pedang naga biru. Pedang ini lahir dari naga biru, namun melampaui naga biru. Di bawah pedang kuat ini, tanah retak bersama dengan penghalang yang menyelimuti panggung pertempuran darah guntur. Dengan itu, roh naga Dragon Pulse Ranking tidak punya pilihan selain bergerak lagi, memperkuat penghalang di sekitar panggung pertempuran darah guntur. Di atas panggung yang berlumuran darah, api suci berkobar, tapi pertarungan mereka baru saja dimulai. Mereka berdua mencapai batas mereka, yang satu mengeksekusi seni pedang naga biru dan yang lainnya mengeksekusi tinju penguasa naga ilahi. Saya masih memiliki 3 kartu truf, seni pedang naga biru dalam tahap pendewaan, bentuk pedang ke-11 dari seni pedang naga biru, dan niat pedang kubah surgawi yang lengkap. Pikiran Lin Yun diproses dengan cepat selama pertempuran. Dibandingkan dengan Wind Edge Lord, dia lebih tenang dalam pertarungan. Aku tidak bisa terus seperti ini lebih lama lagi, jadi aku harus melepaskan pukulan yang menentukan. Penguasa tepi angin menjadi cemas. Setelah menjatuhkan sinar pedang dengan sebuah pukulan, api suci perak berkobar padanya sekali lagi. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan. Lin Yun akhirnya memutuskan kartu truf mana yang akan digunakan, karena dia tidak ingin memberi kesempatan pada Wind Edge Lord untuk mengumpulkan serangannya. Saat dia berbalik, dia terbelah menjadi 2. Yang satu diselimuti angin, dan yang lainnya diselimuti petir. Ini adalah bentuk pedang ke-11 dari seni pedang naga biru tebasan badai petir yang tak tertandingi. Sementara semua orang tercengang, 2 bayangan mengayunkan pedang mereka, melepaskan 2 sinar pedang. Ketika 2 sinar pedang itu saling bertautan, seluruh langit dan bumi menjadi kacau. Ruang angkasa terdistorsi, dan dunia terbagi menjadi 4, menyilaukan semua orang. Di dunia yang terbagi menjadi 4, ada sosok Wind Edge Lord dan sinar pedang Lin Yun. Pedang ini bukanlah sesuatu yang bisa digambarkan dengan kata-kata. Saat Lin Yun menyarungkan pedangnya, semuanya kembali normal. Tapi pada titik di mana kedua sinar pedang bertemu, Wind Edge Lord tampak seolah-olah dia dibatasi, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali.
Ketika Lin Yun menyarungkan pedangnya sepenuhnya, sisik naga di Wind Edge Lord meledak. Fisik suci naga peraknya hancur, dengan darah mengalir keluar dari dadanya, membuatnya terlihat menyedihkan. Setelah dia mendarat di tanah, Lin Yun berlari dengan sekejap. Apa yang kamu coba lakukan? Penguasa tepi angin berkata dengan ngeri. Dia memegangi dadanya, dan rambutnya acak-acakan. Aku sudah bilang wajahmu akan terluka. Lin Yun menghadapi Wind Edge Lord dengan sebuah tamparan dan mengirimnya terbang menjauh. Semua orang hanya melihat sesosok tubuh yang terbang menjauh seperti boneka dan mendarat di paviliun di mana 4 tuan muda yang lain berada. Bab 1785 Phoenix di bawah pohon Phoenix. Adapun penguasa tepi angin yang dikirim terbang dengan sebuah tamparan, dia merangkak naik dari tanah dan melihat ke arah Lin Yun dengan linglung. Tatapannya dipenuhi dengan kebingungan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan oleh Lin Yun. Bahkan jika dia dikalahkan oleh Jiling Feng atau 4 tuan muda lainnya, dia tidak akan merasa begitu buruk. Tapi dia tidak bisa menerima dikalahkan oleh Lin Yun, terutama tamparan terakhir itu. Tamparan itu tidak berbeda dengan mempermalukannya, dan ini benar-benar meledakkan amarah di dalam hatinya. Tapi ini adalah kelompok teh martial Dao, dan dia tidak bisa melampiaskan kemarahannya. Bagus. Saya akan mengingat rasa malu yang Anda berikan kepada saya hari ini. Penguasa tepi angin memegang wajahnya dan mengertakkan gigi, menatap Lin Yun. Di sisi lain, Lin Yun tenang dan tidak takut. Dia tahu bahwa Wind Edge Lord adalah orang yang berpikiran sempit, dan alasan mengapa dia ingin menantangnya adalah untuk mempermalukannya. Jadi tidak perlu baginya untuk melepaskannya dengan mudah. Belum lagi mereka sudah memiliki perseteruan di antara mereka. Bahkan tanpa kelompok teh martial Dao hari ini, penguasa tepi angin akan menemukan alasan lain untuk mengejarnya. Kembali ke perjamuan Taman Barat, itu bukan karena Tuan Tepi Angin bermurah hati untuk melepaskannya, tapi itu karena Ordo Naga Kekaisaran Tetua Suci. Kalau begitu, datanglah padaku. Lin Yun menjawab sebelum meninggalkan panggung. Dia tidak berniat untuk bertarung lagi. Penguasa tepi angin masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia hanya bisa menyedotnya saat penguasa gunung musim gugur menepuk pundaknya. Tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia sudah kalah, dan dia hanya akan membuat dirinya terlihat seperti pecundang yang sakit jika dia terus mengatakan sesuatu. Penguasa tepi angin sangat kuat, menggenggam niat badai petir. Belum lagi dia juga memiliki fisik suci naga perak dan teknik bela diri klan naga. Dia telah jauh melampaui para jenius di generasi yang sama, dan beberapa ahli yang baru saja melakukan terobosan ke alam dektrit samsara mungkin bukan lawannya. Tapi sayang sekali Lin Yun lebih kuat darinya. Tebasan badai petir yang tak tertandingi lebih kuat dari yang saya harapkan, tapi ini baru permulaan. Jalan saya masih panjang. Lin Yun berpikir dalam hati, menganalisa pertarungan dengan penguasa tepi angin. Setelah dia meninggalkan panggung, kelompok teh martial Dao berlanjut. Hari ini adalah hari kedua pertemuan ini. Secara bertahap akan segera berakhir, dan peringkatnya cukup jelas. Pertarungan yang akan datang adalah antara mereka yang mampu bersaing untuk menjadi yang pertama di peringkat Nadi Naga. Jiling Feng dari Gunung Phoenix Dewa, apakah Anda berani menerima tantangan saya? Beberapa pertempuran yang membosankan kemudian, sebuah suara keras mengejutkan semua orang. Ketika mereka melihat ke arah suara itu berasal, itu adalah Yi Feng dari Sekte Petir Myriad. Yi Feng ingin menantang Jiling Feng. Ini menarik. Tampaknya dia cukup bertekad untuk bertarung untuk menjadi yang pertama di peringkat Nadi Naga. Sejauh ini, hanya 3 orang di 10 besar yang belum pernah kalah dalam pertempuran. Mereka adalah Jiling Feng, Xiao Wanqi, dan penguasa gunung musim gugur. Jika Yi Feng bisa mengalahkan salah satu dari mereka, dia akan memiliki kualifikasi untuk bersaing menjadi yang pertama. Tapi aku tidak optimis tentang hal itu. Yi Feng masih terlalu muda. Haha, jangan terlalu yakin tentang itu. Di bawah diskusi di sekitarnya, Yi Feng berdiri dengan jubah ungunya dan datang ke panggung pertempuran darah guntur dengan semangat juang yang berkobar di pupil matanya. Hal ini membuat Jiling Feng tertegun sejenak karena dia tidak pernah menyangka Yi Feng akan menantangnya. Apakah Yi Feng mengira dia yang terlemah di antara ketiganya? Sambil tersenyum, Jiling Feng menertawakan dirinya sendiri, tampaknya penguasa gunung musim gugur benar, tidak banyak orang yang mengakui posisiku sebagai yang pertama di peringkat denyut nadi naga. Penguasa gunung musim gugur hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa ketika dia mendengar apa yang dikatakan Jiling Feng. Setelah dengan tenang berdiri, Jiling Feng tiba di panggung pertempuran darah guntur dengan satu langkah. Saat dia mendarat di tanah, dia mengulurkan tangannya dan memanggil pedang panjang.
Pedang ini memiliki panjang 5 kaki, dan ada burung phoenix kuno yang terukir di pedang hitam itu. Lin Yun terkejut bahwa Jiling Feng adalah seorang ahli pedang, karena dia tidak menyadarinya sebelumnya. Yi Feng tidak bertele-tele dan berlari maju saat kaki Jiling Feng menyentuh tanah, melepaskan tinju pancaran ungu ilahi sejak awal. Saat dia melemparkan pukulannya, petir menjelma menjadi matahari yang mekar dengan tekanan besar yang menghantam Jiling Feng. Wingspread Phoenix. Jiling Feng menghunus pedangnya, dan seekor burung phoenix muncul di belakangnya, membentangkan sayapnya dan sinar pedang yang menyilaukan menarik garis merah. Pedangnya seperti kumpulan energi spiritual yang berhubungan dengan api. Setelah dia menyelesaikan serangan Yi Feng, itu berubah menjadi burung phoenix yang menyerang ke arah Yi Feng. Yi Feng menyipitkan pupil matanya. Jika orang lain telah menciptakan manifestasi fenomena phoenix, dia tidak akan menempatkannya di matanya, tetapi itu tidak benar ketika menyangkut Jiling Feng. Yang terakhir datang dari Gunung Phoenix Ilahi, memiliki warisan burung phoenix. Begitu banyak sehingga dia mungkin mengkultivasikan Phoenix Saint Cannon yang legendaris. Jadi, meskipun burung phoenix itu hanya sebuah fenomena, ia memancarkan aura kuno. Saat petir melonjak keluar dari tubuh Yi Feng, dia melontarkan 3 pukulan, dan dia akan mundur beberapa langkah dengan setiap pukulan. 3 pukulan kemudian, dia akhirnya mendapatkan kembali pijakannya dan menghancurkan burung phoenix itu. Phoenix yang sedang mekar. Jiling Feng tersenyum dan dengan lembut mengayunkan pedang di tangannya. Api yang redup menyatu menjadi sekuntum bunga. Saat mekar, teriakan burung phoenix terdengar, dan pohon phoenix bangkit dari tanah. Ini terlihat seperti sesuatu yang dibuat dengan santai oleh Jiling Feng, dan tidak mendominasi sama sekali. Sebaliknya, itu bahkan terlihat indah di mata orang lain. Tapi Yi Feng merasa berbeda. Bahkan jika dia telah mengerahkan kekuatan penuhnya, dia masih terlempar terbang. Cahaya Phoenix Ilahi. Di bawah pohon Phoenix, Jiling Feng mengayunkan pedangnya sekali lagi. Ini tampak seperti serangan sederhana, tapi itu aneh di tangan Jiling Feng karena ruang mulai terdistorsi di jalur sinar pedang. Pada saat yang sama, itu mengeluarkan perasaan yang mirip dengan tebasan badai petir tak tertandingi milik Lin Yun. Bahkan jika Yi Feng memiliki rune suci pelahap yang dapat menyerap sepertiga dari kekuatan pedang dan ungu Sun Saint Cannon yang mencerminkan kerusakan yang dia derita, dia hanya berhasil mengambil 2 bilah. Ketika pedang ketiga mendarat di tubuhnya, pedang itu menghancurkan petir yang menyelimutinya sementara pedang keempat membuatnya terlempar ke belakang, memuntahkan darah. Sial, Jiling Feng menghancurkan Yi Feng. Jiling Feng tidak menduduki peringkat pertama di peringkat nadi naga tanpa alasan. Tidak heran mengapa tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya setelah Jian Jingtian membuat terobosan. Tampaknya tidak semua orang bisa menjadi yang pertama di peringkat nadi naga. Saya tidak pernah menyangka adegan ini. Saya pikir Yi Feng setidaknya bisa melakukan perlawanan. Saya tahu Yi Feng tidak akan menang, tapi saya tidak menyangka perbedaan kekuatannya begitu besar. Saya yakin 3 besar di peringkat nadi naga tidak berada di level yang sama dengan yang lain. Semua orang di Thunderblood Square terkejut saat menyaksikan kekuatan Jiling Feng yang sebenarnya. Mereka tercengang, dan pupil mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Selain Lin Yun, ketiga pendekar pedang itu juga terkejut karena Yi Feng dihancurkan. Yi Feng tampak sedikit menyedihkan. Dia jelas mengeluarkan kekuatan penuhnya, tetapi Jiling Feng dapat dengan mudah menghancurkannya. Ini sangat mengejutkan bagi semua orang, dan ini adalah kekuatan Jiling Feng yang sebenarnya. Dia benar-benar pantas mendapatkan posisinya sebagai yang pertama di peringkat nadi naga. Setelah Jian Jingtian membuat terobosan ke alam dekrit samsara dan meninggalkan peringkat nadi naga, dia menduduki posisi pertama di peringkat nadi naga selama hampir 2 tahun. Ada beberapa orang yang menantangnya dalam periode ini, tetapi semuanya kalah tanpa terkecuali. Ini adalah alasan mengapa Jiling Feng tidak senang dengan kelompok Teh Dao bela diri ketika dia tiba, terutama ketika penguasa Gunung Musim Gugur menanyainya. Tapi Xiao Wanqi dari Sekte Dao Surgawi dan penguasa Gunung Musim Gugur juga biasanya tidak mengungkapkan kekuatan mereka. Jadi wajar jika posisi Jiling Feng dipertanyakan. Sebenarnya, Yi Feng sudah berjuang untuk mengalahkan Raja Es Biru. Jika dia tidak memiliki rune suci pelahap, dia tidak akan bisa melakukan perlawanan dengan yang terakhir. Kata pendekar awan. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Yun berkata, meski begitu, Jiling Feng tidak bisa diremehkan. Sejak awal kelompok Teh Martial Dao, dia tidak merasakan sedikit pun tekanan dari siapapun sejauh ini. Tapi ketika Jiling Feng mengeksekusi teknik pedangnya, itu membuat Lin Yun merasakan tekanan yang sangat besar. Bahkan niat pedangnya memperingatkan dia, jadi dia mengamati teknik pedang Jiling Feng dengan pedang jantungnya.
Mempersepsi kemungkinan bahaya dan maju lebih awal adalah salah satu kemampuan hati pedang. Jika mereka bertarung, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menekan naga asalnya agar tidak kehilangan kendali dan memancing kesengsaraannya. Itu mungkin juga yang terjadi pada penguasa gunung musim gugur dan Xiao Wanqi. Lin Yun dengan tenang menghitung, dan tahu bahwa perjalanannya di tim Teh Dao bela diri telah berakhir karena dia tidak ingin mengalami kesengsaraannya dalam waktu dekat. Dia tidak tahu seberapa kuat kesengsaraannya dengan pulsa naganya yang mencapai hampir 10.000 kaki, belum lagi menjalani kesengsaraannya di tengah-tengah pertempuran. Petir mulai meledak di antara langit dan bumi. Tepat ketika semua orang merasa Yi Feng akan kalah, aura merah yang menakutkan meledak dari yang terakhir, dan pupil matanya menjadi merah. Niat petirnya yang mengamuk juga mengandung segumpal aura baleful yang menakutkan. Detik berikutnya, niat membunuhnya menyelimuti seluruh panggung pertempuran darah guntur. Itu adalah niat pembantaian. Ji Lingfeng, jangan bersukacita begitu cepat. Aku bukan orang yang mudah menyerah. Ini adalah serangan terkuatku, jadi biarkan aku melihat bagaimana kamu memblokirnya. Yi Feng sangat marah karena dia dipermainkan oleh Ji Lingfeng, dan amarahnya meledak. Menggabungkan pembantaian dan niat petir bersama. Menarik, tapi kamu masih terlalu lembut. Kamu bisa bersaing untuk menjadi yang pertama di peringkat nadi naga lagi setelah aku mencapai alam dektrit samsara. Selama aku ada, tidak ada kesempatan bagimu untuk menonjol. Ji Lingfeng dengan acuh tak acuh berkata sebelum mengayunkan pedangnya lagi. Tarian api 9 Phoenix surgawi menangis astral. Saat awan di langit terbelah, semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat beberapa bintang bersinar di langit. Setiap bintang bersinar terang, dan rasi Phoenix muncul di langit dengan tekanan kolosal yang menghancurkan. Tekanan itu memaksa Yi Feng berlutut. Saat tekanan itu menyebarkan cahaya dan api di tubuhnya, dia memuntahkan seteguk darah. Ketika Ji Lingfeng menyarungkan pedangnya, burung Phoenix besar itu sepertinya bergeming. Adapun Yi Feng, yang berlutut di tanah, dia terlempar jauh. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menatap Ji Lingfeng yang rambutnya berkibar tertiup angin. Dia kalah telak. Meskipun Wind Edge Lord dikalahkan oleh Lin Yun, dia masih melakukan perlawanan sebelum dia dikalahkan di bawah kartu truf Lin Yun. Belum lagi dia memaksa Lin Yun untuk menggunakan beberapa kartu trufnya. Di sisi lain, Yi Feng menerima pukulan sepihak sejak awal, dan tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya dari Ji Lingfeng. Tepat ketika Ji Lingfeng hendak pergi, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah Lin Yun sambil tersenyum. Dia bertanya, juara perjamuan nirwana, mengapa kita tidak bermain sedikit? Kata-katanya secara alami menyebabkan kegemparan. Tidak ada yang optimis Lin Yun akan mengalahkan Ji Lingfeng, tapi dia harus bisa memaksa Ji Lingfeng menggunakan kartu trufnya. Aku terluka sebelumnya, jadi aku mungkin tidak akan bisa bertarung lebih lama lagi sebelum kelompok teh marsial Dao berakhir. Lin Yun dengan bijaksana menolak tanpa banyak pertimbangan. Lingkungan sekitar menjadi hening sejenak sebelum keributan terjadi. Tidak ada yang percaya dengan apa yang dikatakan Lin Yun, dan mereka merasa ini adalah alasan yang dia gunakan untuk menghindari pertempuran. Tapi itu bisa dimengerti karena tidak perlu naik ke atas panggung jika dia tidak bisa menang melawan lawan seperti Ji Lingfeng. Lagi pula, Lin Yun sudah membuktikan kekuatannya dari pertarungannya dengan penguasa tepi angin, jadi tidak perlu baginya untuk bertarung satu ronde lagi. Ji Lingfeng tertegun sejenak sebelum dia tersenyum, baiklah kalau begitu. Sejujurnya, aku cukup takut menyakitimu jika kita bertarung. Lagi pula, kamu sekarang adalah tamu kehormatan di Gunung Phoenix Dewaku. Lin Xiao, jika ada yang berani menggertakmu di luar Pulau Guntur, kamu bisa menggunakan nama Gunung Phoenix Dewa kami. Kami tidak takut pada tuan atau bangsawan muda manapun. Saat dia berbicara, dia dengan santai melirik Wind Edge Lord, menyebabkan wajah yang terakhir memerah karena marah. Semua orang bisa mencium cerita di antara mereka, dan ini secara alami menarik minat mereka. Menilai dari kata-kata Ji Lingfeng, hubungan Lin Yun dengan Gunung Phoenix Ilahi tidaklah sederhana. Lin Yun hanya menjawab dengan senyuman. Dia tahu Ji Lingfeng sedang mencoba mengungkapkan niat baik padanya. Tapi dia akan salah paham jika dia mengira Lin Yun takut padanya. Sekali lagi, itu tidak masalah bagi Lin Yun karena dia tidak mempermasalahkannya, dan tidak apa-apa selama Ji Lingfeng bahagia.